Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Yanmu dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan untuk selalu menjalani aktivitas dengan semangat. Hari ini saya ingin menyampaikan sebuah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang hari ini sering masuk di layanan admin kami berkaitan dengan amandel gitu ya. Nah, ada yang tanya apa itu penyakit amandel dan bagaimana cara penanganannya. Baik, jadi di sini saya ingin membahas ya lebih runtut dari awal apa sebenarnya amandel itu. Jadi amandel itu biasa atau disebut dengan tonsil adalah sebuah salaput yang ada dalam tubuh manusia di antara kerongkongan manusia ya, di samping kanan dan samping kiri ada satu pasang begitu ya. Nah, selaput amandel ini berfungsi sebagai benteng pertama untuk menfilterisasi dan menyaring bakteri-bakteri yang masuk bersama dengan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh manusia. Akan tetapi selaput amandel ini sangat rentan dan sangat rawan sekali terkena peradangan yang diakibatkan oleh virus ataupun bakteri yang dibawa oleh makanan-makanan tersebut, sehingga mengakibatkan sebuah penyakit yang biasa kita kenal dengan penyakit amandel gitu ya. Walaupun sejatinya ini adalah peradangan pada selaput amandel gitu ya. Jadi amandel itu adalah selaputnya dan peradangan itu adalah sebuah penyakit dari amandel itu. Nah, apa sebenarnya apa gejala-gejalanya gitu ya? Gejala-gejalanya orang yang terkena amandel, biasanya orang yang terkena penyakit di selaput amandel ini ataupun peradangan amandel, gejala yang sering terjadi yaitu demam tinggi, menggigil, kemudian susah menelan ya, suara serak gitu ya, kemudian tubuh melemas karena adanya peradangan, kemudian susah berbicara ya, kalau tidur itu mendengkur. Nah, itu diantara jadi gejala-gejala yang mungkin bisa kita waspadai ketika kita mengalami diantara gejala-gejala itu. Kita harus segera mengambil tindakan untuk memeriksakan di selaput amandel kita, karena walaupun selaput amandel ini ya ketika terkena peradangan memang sebuah penyakit yang ringan, akan tetapi bisa mempunyai sebuah efek yang fatal, karena ketika selaput amandel ini membengkak, dia bisa menutup jalur pernapasan ataupun jalur tenggorokan, sehingga membuat seseorang itu susah bernapas ataupun susah menelan makanan, yang ini nanti bisa mengakibatkan komplikasi-komplikasi lainnya terhadap organ-organ yang di dalam tubuh manusia. Nah, sebenarnya apa penyebab dari adanya peradangan amandel ini ya? Ada banyak hal tadi yang sudah disebutkan di awal. Penyebab utamanya biasanya sering terjadi karena adanya virus ya, virus yang biasa menyerang selaput amandel ini, yaitu virus yang biasanya membuat orang-orang ini penyakit pilek ataupun penyakit flu, yaitu adalah virus influenza gitu ya. Nah, akan tetapi juga ada penyebab lain, yaitu tadi bakteri. Jadi ketika makanan, minuman yang kita telan, di sana nanti bakteri-bakteri itu akan disaring oleh selaput amandel ini ya gitu ya. Jadi memang fungsi utama dari selaput amandel ini adalah menyaring bakteri-bakteri yang masuk dalam tubuh manusia ini. Kan tapi tadi sekali lagi selaput amandel ini sangat rentan sekali terkena infeksi dari bakteri itu ataupun infeksi virus yang menyebabkan tadi adanya peradangan. Nah, kemudian apa efek samping ketika seseorang ini mengalami peradangan pada amandel ini ya. Jadi walaupun tadi banyak orang mengatakan amandel ini adalah sebuah penyakit yang ringan, tetapi memang efeknya juga fatal gitu ya, karena bisa membuat orang itu imunitasnya menurun, kemudian dia lemes, nggak bisa berbicara gitu ya kan, susah menggerakkan mulut ya, bahkan tidak bisa menelan makanan. Yang ini terlihat dari keparahan dari peradangan yang terjadi di dalam selaput amandel itu sendiri. Nah,
dari kejadian-kejadian peradangan pada selaput amandel ini biasanya kita temukan ada beberapa jenis gitu ya, jenis peradangan amandel. Kalau kami biasanya mengklasifikasikan ada dua jenis. Yang pertama yaitu hanya adanya pembengkakan yang disebabkan oleh virus tadi. Nah, di sini nanti biasanya membuat teman-teman yang terkena amandel ini susah menelan ya, ketika menelan makanan itu terasa ada ganjalan begitu ya, kurang nyaman gitu ya, tidur biasanya mendengkur, dan air liur biasanya memproduksi air liur lebih banyak ya daripada sewajarnya. Nah, akan tetapi ada jenis yang kedua, yang mana jenis kedua ini sudah termasuk peradangan yang kronis gitu ya, yaitu di mana pembengkakan ini disertai adanya infeksi, sehingga di sana nanti ada pembengkakan yang di dalamnya itu ada batu amandel gitu ya. Sebenarnya batu amandel ini adalah sebuah nanah gitu ya, yang menggumpal sebagaimana kayak bisul, kayak jerawat seperti itu. Nah, dari dua jenis ini maka nanti akan menghasilkan tindakan-tindakan yang berbeda gitu ya. Nah, ada pertanyaan Mas Sofyan, apakah Yanmu hari ini bisa melayani atau menangani peradangan amandel ini, baik yang baru pembengkakan biasa ataupun sudah ada peradangan kronis yang sampai ada nanahnya ataupun ada mata bisulnya seperti itu. Nah, perlu kami sampaikan, alhamdulillah dengan berbekal ilmu yang kami dapatkan dan pengalaman-pengalaman dari mungkin sudah ratusan bahkan sampai ribuan pasien yang kita tangani terkait amandel ini, insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kami bisa memberikan bantuan sebagai upaya penyembuhan dari penyakit amandel yang diderita. Nah, bagaimana Mas ini cara penanganannya? Kalau biasanya amandel ini baru pembengkakan ya, belum adanya goresan atau belum adanya infeksi yang fatal, biasanya kita cukup memberikan sebuah herbal untuk membantu sebagai imunitas tubuh ya, untuk menghentikan pembengkakan itu ya. Ataupun kita sarankan kepada pasien untuk mengkonsumsi antibiotik sebagaimana untuk ya mencegah terjadinya perkembangan bakteri di dalam selaput tadi. Akan tetapi ketika sudah terjadi peradangan kronis yang mengakibatkan adanya nanah, kemudian ada batu amandelnya di sana, maka tindakan yang kita berikan yaitu bagaimana kita membersihkan dan mengambil ya infeksi nanah dan batu amandel itu. Bagaimana caranya? Tentunya kami menggunakan strategi atau cara-cara yang tradisional empiris, memang karena kami di sini adalah sebuah pelayanan pengobatan tradisional yang dari pengalaman-pengalaman kami memang hanya menggunakan alat sederhana yang insya Allah efek sampingnya pun juga lebih minim sekali begitu ya. Nah, insya Allah dengan penanganan yang seperti ini itu akan dapat menuntaskan dari gejala-gejala ataupun dari adanya penyakit-penyakit amandel ini. Nah, di sini sebagai upaya penyempurnaan, setelah nanti biasanya batu amandel kita ambil ya tanpa operasi gitu ya tentunya ya, kita juga akan membantu dengan sebuah ramuan atau sebuah racikan, di mana racikan ini berfungsi adalah mempercepat regenerasi luka sel yang tadi kita cederai untuk diambil nanah dan batu amandelnya begitu ya. Kemudian juga anti inflamasi ataupun anti peradangan pada amandel yang kita ambil dari batu amandelnya tadi. Insya Allah dengan dua tindakan, yaitu tindakan fisik dengan cara mengambil batu amandel kemudian dibantu penyempurnaan dengan herbal ini, insya Allah akan memberikan hasil yang lebih maksimal begitu. Nah, kemudian ada yang tanya, Mas, ketika kita sudah ditangani atau mungkin ketika kita sudah mengalami gejala-gejala, apakah ada pantangan makanan dan minuman yang harus dihindari seperti itu ya? Sejatinya teman-teman perlu kita pahami faktor makanan dan minuman ini ketika kita mengalami penyakit apapun ya, kita harus lebih cerdas karena dari makanan ini mampu mempercepat ataupun memperlambat dari proses penyembuhan itu. Nah, maka di sini
kami menyarankan ada beberapa makanan ataupun minuman yang perlu dihindari ketika Anda menderita penyakit amandel ataupun setelah pra penanganan amandel ini. Ya, seperti apa? Biasanya yang pertama adalah makanan-makanan yang pedas. Kenapa tidak boleh? Karena makanan-makanan yang pedas ini akan menimbulkan efek ya pengendoran pada selaput ya, pada selaput, sehingga ini akan sangat rentan sekali mencederai selaput itu. Yang kemudian berikutnya adalah makanan-makanan yang tekstur keras gitu ya. Jadi tekstur keras ini karena kondisi ketika sakit amandel itu susah menelan, kemudian kondisi selaput amandelnya juga terjadi peradangan. Jadi kita sarankan jangan mengkonsumsi makanan-makanan yang teksturnya keras, itu bisa melukai ataupun mencederai ya selaput amandel gitu ya. Seperti misalnya makan keripik, makan ya rempeyek ataupun yang keras yang lain-lainnya ya gitu ya. Nah, ada lagi yaitu adalah makanan dan minuman yang asam gitu ya, yang asam, karena keasaman ini akan menimbulkan iritasi atau memperlambat dari ya regenerasi sel yang luka tadi. Begitu teman-teman. Itu sedikit dari penjelasan dari amandel ya, atau mungkin biasa teman-teman di luar mengenal yaitu tonsilitis gitu ya, yaitu peradangan pada selaput amandel. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang hari ini Anda mengalami gejala-gejala seperti yang kami sebutkan tadi ya. Segera lakukan tindakan sebagai upaya penyembuhan sehingga Anda mendapatkan kesembuhan yang paripurna. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bersama Yanmu.